Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan sudah mengguyur banyak wilayah di bumi pertiwi. Mudah-mudahan turunnya hujan itu dan nanti membawa rahmah, membawa keselamatan, membawa barokah, dan tidak menimbulkan musibah di sana maupun di sini, saat ini maupun nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sore hari ini insya Allah dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan padat dan berkah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk yang berbicara dan yang mendengar saat ini maupun nanti. Ya, saat ini maupun nanti. Tentang hal yang sederhana. Jangan sibuk melihat orang lain dan membandingkannya dengan kita kecuali kebaikannya. Ya, kecuali kebaikannya. Seringkali yang membuat seseorang itu hidupnya susah, sebetulnya dia tidak susah, tapi ketika melihat orang lain lebih senang, terus dibandingkan dengan dirinya, akhirnya dia jadi susah. Ada pula orang itu yang sebetulnya dia dalam nikmat yang luar biasa, tapi karena melihat nikmat yang dimiliki orang lain, sementara dia tidak punya nikmat itu, akhirnya dia merasa enggak punya nikmat. Nah, ini satu penyakit yang berkembang dan cepat nular. Iya, berkembang dan cepat nular. Penyakit itu namanya kufur nikmah. Ya, namanya kufur nikmah. Kufur itu dari, kalau bahasa Inggris cover itu ya, buku di cover. Buku ada covernya, ada tutupnya. Sehingga isinya enggak kelihatan kecuali covernya dibuka dulu, sampulnya. Jadi kalau kufur nikmat itu berarti nikmatnya tercover, nikmatnya tersampul, nikmatnya tertutup. Sehingga tidak bisa lihat nikmat. Ini penyakit yang bahaya. Karena ancaman dari Allah Ta'ala, la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh ya, siksaku itu bukan sembarang-sembarang siksa, siksaku teramat pedih. Di antara orang yang mendapatkan siksa, sebelum siksa yang nanti kalau dia enggak segera tobat dan minta ampun adalah, yaitu tadi, rasa di hati enggak enak semua. Hidupnya jadi enggak enak semua. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Contoh, maaf ya Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Ibu-ibu punya kerudung bagus, pergi pengajian. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi masalahnya ada ini oknum ibu-ibu yang berangkat pengajian, matanya bukan lihat orang yang baik, melihat kebaikannya, tapi melihat kerudung yang dipakainya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Kerudungku kok jelek. Kerudung dia bagus, kerudungku jelek, kerudung dia bagus, kerudungku
jelek. Akhirnya pengajian gagal fokus, di kepalanya cuman kudung ngelek, kudung ngelek. Kerudung jelek, kerudung jelek, kerudung jelek. Pulang dari pengajian wajahnya udah berubah. Bukan bahagia tapi ada derita. Derita gara-gara hal yang sepele. Judulnya kerudung, jilbab, jelek. Sampai di rumah ketemu suami. Begitu lihat suaminya, ditanya sama suaminya, ada apa di? Gak usah nanya. Nah ini salah satu jurusnya oknum wanita kepada suami. Untuk mendapatkan perhatian darinya. Gak usah nanya, karena kita kan ngono ya. Kalau suami yang gak punya perasaan, oh ya udah kalau gak boleh nanya, udah lanjutkan silakan. Kita nggur bojo model ngono, tambah mumet gitu ya. Ternyata suaminya perhatian, loh ada apa pulang-pulang pengajian kok wajahnya jadi sendu. Ya, mendung seperti di sore hari ketika akan maghrib di sekitar Surakarta hari ini. Kamu kok Surakarta mendung bawa rahmat, tapi kalau wajahmu ini sendu bawa rahmat atau musibah ini? Dijawab oleh istri tadi, kamu itu loh jadi suami gak becus. Kaget. Kaget gak kira-kira suaminya? Pulang pengajian kok bisa ngomong jadi suami gak becus. Maksudnya gimana? Apa salahku? Aku duwe salah apa? Salahku apa? Banyak salahmu. Sebutkan satu saja, kerudung 5 tahun enggak kamu ganti. Masya Allah, padahal ki bensasi itu kok kerudung telu. Tiap bulan 3 kerudung, diajak pergi 3 kerudung. Tapi kalimat yang muncul itu, ya kerudung enggak pernah kamu belikan yang bagus, jelek kerudung saya, malu saya. Itu dari mulai sampai pengajian, di jalan, sampai rumah, ketemu suami, sampai tidur, mungkin berlanjut sampai besok. Hidupnya tersiksa. Betul ya? Tersiksa atau enggak tersiksa? Tersiksa. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Gara-gara apa? Kerudung. Kerudungnya enggak salah. Gara-gara mata ini suka melihat nikmat yang dimiliki orang lain dibandingkan sama di dirinya. Kemudian dia merasa aku tidak punya nikmat yang seperti itu, terus iri, dengki, dan penyakit-penyakit berkelanjutan terjadi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Beda dengan matanya wanita sholihah. Lihat temennya punya kerudung. Masya Allah, alhamdulillah kerudungnya cantik banget, mirip sama kerudungku. Dia enggak merendahkan kerudungnya karena nikmat dari Allah ya. Tapi dia enggak mencela kerudung orang lain. Dia tahu itu kerudung bagus, dia bilang bagus. Dia juga merasa kerudungku bagus, alhamdulillah, senang dia. Nah kok temennya nyawang, jane kerudungnya ya elek loh ya. Kok bisa bahagia begitu? Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Temennya diem. Jumat berikutnya, Rebo berikutnya, Kamis berikutnya, Senin berikutnya, tergantung pengajiannya hari apa gitu ya. Masuk pengajian ketemu temennya, mau pulang kok dikasih kado. Nih ada hadiah dari saya, apa? Nanti buka aja di rumah, tanda cintaku padamu. Bisa aja, Masya Allah. Mbok-mbok lah ngono. Sampai di rumah dibuka, kerudung. Iya, beda motif tapi mirip dengan temannya dibilang bagus. Masya Allah, rezeki. Pakai pengajian berikutnya diumum nosok pengajian. Ini hadiah dari ibu ini baik banget, Masya Allah. Ngomong lagi dikai kerudung kok seneng ya. Aku di malam syukur lagi orang ini. Akhirnya yang ngasih tadi ngomong sama temennya, ini orang baik, nambah terus rezekinya. Karena dia syukur, gak pernah ada dengki dan yang dimiliki disyukuri. Nah sekarang nih banyak orang yang sibuk ya melihat nikmatnya orang lain, tapi nikmat yang di dirinya dianggap tidak ada, dihilang-hilangkan, maka Allah marah sama dia, akhirnya dia mendapat siksa berkelanjutan, akhirnya sampai rumah perang sama suami, akhirnya sama anaknya deket, anaknya disewotin, dimarahin, anaknya dibentak, akhirnya tidurnya enggak nyenyak, tensinya tinggi, besoknya masuk rumah, goro-goro, kerudung.
Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pesan saya buat saya pribadi dan ibu-ibu semua. Yuk kita belajar melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau orang lain punya kita ikut senang alhamdulillah. Nanti kalau begitu hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nah saya mau laporan hasil progres pembangunan Majelis Ar-Raudhah. Kan sejak awal Agustus kita beli tanah di belakang majelis ini ya. Dengan hutang selama 6 bulan yang nanti insya Allah di bulan Februari tepatnya jatuh tempo tanggal 7 Februari itu harus lunas. Sampai saat ini masih menyisakan hutang lebih dari 4 miliar. Ya lebih dari 4 miliar yang kami angsur tiap bulan. Tapi alhamdulillah sejak awal Agustus langsung kita robohkan bangunan yang ada rata dengan tanah. Kemudian kita bangun dan ibu-ibu bisa lihat hasilnya ya bangunannya. Kita kejar terus insya Allah nanti awal November di Hall Solo. Jadi tempat penampungan tamu haul. Untuk tamu haul wanita, mohon maaf pendaftaran sudah full ya, sudah penuh. Kapasitasnya 600 orang yang kami siapkan sudah terisi penuh. Bagi yang sudah mendaftar tapi belum direspon dan akhirnya kuota full, mohon maaf karena memang terbatasnya tempat. Nah saya akan tayangkan video laporan yang tadi pagi saya syuting sedikit kepada teman-teman di jagat raya dan dunia maya agar yang sudah pernah ikut andil itu ngerti uangnya dipakai untuk apa dan hasilnya apa dan mudah-mudahan tergerak lagi untuk ikut andil lagi dan yang belum mudah-mudahan tergerak ikut andil sehingga juga dapat barokahnya. Alhamdulillah. Jadi itu tadi video singkat. Nanti insya Allah akan saya laporkan lagi progresnya dalam waktu 3-4 hari ke depan. Kira-kira perubahannya seperti apa. Mari kita akhiri majelis sore hari ini dan ada pengumuman dari saya. Besok malam saya mengharap kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kamis malam Jumat jam 8:30 malam ya. Ya 8:30 malam Semanggi bersolawat. Ya Semanggi bersolawat. Kebetulan bertempat di Majelis Ar-Raudhah ya, kebetulan bertempat di Majelis Ar-Raudhah di sini jam 8:30 malam. Insyaallah kita akan baca maulid dan kita akan sholawatan dan kita akan kajian bareng-bareng insyaallah. Ini untuk umum untuk siapapun. Kamis malam Jumat ya, Semanggi bersolawat jam 8:30 malam. Tolong diinfokan pada tetangga-tetangga sekitar yang di Semanggi khususnya dan tempat lain, barang-barang laki perempuan ya. Mudah-mudahan jadi majelis yang berkah dan manfaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badarut tamami, mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami, rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa karimil arwaha minna biliqa khairil
الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Pengumuman Bismillah. Alhamdulillah. Pengumuman dari saya buat teman-teman yang berminat untuk memiliki tablet saya Samsung S9 Ultra 1 Tera masih seperti baru, mau saya jual ya hari ini mau saya jual dengan harga 20 juta, masih seperti baru ya, akan dijual 20 juta. Keperluan dijual untuk apa? Untuk itu ya, untuk pembangunan majelis. Maka kita masih butuh banyak dana untuk beli hebel, untuk bayar hutang material, kemudian juga untuk paving ya dan lain sebagainya. Maka kalau antum berminat ya, segera hubungi saya langsung di nomor saya 0811 2822 001 0811 2822 001. Jazakumullah khairan. Jangan lupa besok Kamis malam Jumat jam 8:30 malam semanggi bersolawat di Majlis Ar-Raudhah. Tolong infokan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.